Sebuah DVD memutar tayangan peristiwa pembantaian di Texas 50 tahun yang lalu. Sekelompok remaja dibantai ketika mereka bertemu dengan keluarga pembunuh yang tinggal di pedesaan Texas. Satu-satunya yang selamat adalah seorang wanita muda bernama Sally Hardesty. Pembunuh yang menggunakan gergaji mesin bernama Leatherface itu menyayat kulit wajah korbannya dan menjadikannya sebagai topeng. Setelah dia melarikan diri, dia melepas topengnya dan menghilang. DVD tersebut diputar di sebuah kios pom bensin, ditonton oleh seorang gadis muda bernama Lila. Lila bertanya kepada penunggu kios mengenai apa yang terjadi pada Sally selanjutnya. Petugas mengatakan bahwa dia selama hidupnya berusaha menemukan pembunuh keluarga dan teman-temannya. Lila kemudian keluar untuk bergabung dengan kakaknya Melody atau Mel, Dante dan pacarnya Ruth. Mereka menuju ke sebuah kota kosong di Texas bernama Harlow. Dante, seorang influencer media sosial, membeli kota itu saat pelelangan. Dia berencana menjual properti di kota itu kepada anak-anak muda kaya sehingga mereka dapat membangun komunitas baru yang lebih indah dan modern. Saat mereka dalam perjalanan ke Harlow, mereka sempat ribut dengan orang Texas yang marah dan bertemu dengan dua petugas polisi yang menyarankan mereka untuk menghormati penduduk lokal. Listen, some of us were born here, you know. Welcome to Harlow. Saat mereka tiba di Harlow, mereka baru menyadari orang yang sempat ribut dengan mereka itu adalah Richter, orang kontraktor yang mereka sewa untuk memperbaiki bangunan. Mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyonya Mac yang masih tinggal di panti asuhan yang dia kelola. Nyonya Mac mengklaim bahwa dia telah melunasi hutangnya ke bank dan dia masih menjadi pemilik sah panti asuhannya. Dante tersinggung dengan perkataan Nyonya Mac yang tidak sensitif secara rasial dan khawatir dia akan merusak rencananya. Dia kemudian memanggil polisi untuk mengusir Nyonya Mac. Saat petugas membawa Nyonya Mac keluar dari rumah, penyakitnya kambuh. Seorang pria besar berjalan menuruni tangga untuk membantunya. Nyonya Mac menjelaskan bahwa pria ini adalah anak yatim piatu terakhir dan telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka kemudian masuk ke ambulans untuk mengantar Nyonya Mac ke rumah sakit. Ruth ikut serta. Mel dan Lila kesal dengan cara Dante menangani masalah itu, namun Dante tetap fokus untuk melanjutkan pelelangan. Sebuah bus berisi investor muda kaya tiba saat ambulans pergi. This is gonna be great. Lila menemui Richter dan melihat dia memiliki sebuah senjata perang. Richter sempat mengajarkan cara untuk menggunakannya. Lila menceritakan bahwa dia adalah orang yang selamat dari penembakan massal di sekolah. Sementara itu di ambulans, Nyonya Mac meninggal dalam perjalanan dan Ruth mengirimi Dante kabar buruk melalui chat. Pria anak asuh Nyonya Mac mulai ribut dalam kesedihannya. Polisi yang di belakang mencoba mengeluarkan senjatanya, tapi pria itu mematahkan tangannya. Lalu menusuk leher petugas dengan tulang lengan polisi yang dia patahkan. Dia kemudian menembak polisi lainnya yang sedang menyetir dan ambulans keluar dari jalan menabrak sebuah traktor. Di kota, Richter mendengar tentang pengusiran Nyonya Mac. Dia lalu merampas kunci mobil Dante dan bus. Dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kuncinya jika Dante dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah panti asuhan. Dante mencari filenya dan tidak menemukan aktanya. Mel menjadi marah karena mereka mungkin telah memperlakukan Nyonya Mac tidak adil dan tidak sengaja membunuhnya. Mereka kemudian memeriksa rumahnya untuk mencari akta yang mungkin saja masih dimiliki Nyonya Mac. Di lokasi kecelakaan, Ruth sadar kembali. Dia melihat pria itu sedang menyayat kulit wajah mayat Nyonya Mac dan kemudian menjadikannya topeng. Pria itu adalah Leatherface. Ruth mencoba meminta bantuan lewat radio polisi, tetapi satu-satunya orang yang mendengarnya adalah penunggu kios pom bensin. Polisi di samping Ruth ternyata masih hidup, tapi Leatherface kemudian membunuhnya dengan menghancurkan kepalanya dengan tangki oksigen. Ruth berpura-pura mati lalu mencoba melarikan diri. Namun Leatherface memergokinya dan menusuk perutnya dengan pisau.
Latterface kemudian berjalan kembali ke Harlow. Sementara itu, penunggu kios pom bensin menghubungi teman lamanya, Sally yang sekarang adalah seorang wanita tua. Sally mempersiapkan senjata dan pergi ke Harlow. Mel menemukan akta kepemilikan di lantai atas, membuktikan bahwa Nyonya Meg adalah pemilik yang sah. Tiba-tiba Latterface muncul menyerang Dante dan menyayat wajahnya dengan pisau. Dia kemudian menuju ke atas di mana Mel bersembunyi di bawah tempat tidur. Latterface duduk dan merias wajah topengnya. Dia mendengar suara pengunjung pesta di luar yang membuatnya marah. Dia mengambil palu godam dan menghancurkan dinding kamar tidur. Di dalamnya ada gergaji mesin lamanya. Meski terluka parah, Dante ternyata masih hidup. Dia berjalan dan bertemu dengan Richter. Dia memperingatkan mereka tentang Latterface sebelum tewas karena luka-lukanya. Richter mengambil pistol dan berjalan menuju panti asuhan. Richter memasuki panti asuhan dan Latterface bersembunyi di balik pintu untuk menyergapnya. Mel memiringkan cermin di dekatnya sehingga Richter bisa melihat Latterface bersembunyi. Keduanya berkelahi, tapi Latterface berhasil memukul lutut Richter dengan palu godam. Latterface menusuk Richter dengan pecahan kaca. Richter roboh dan melemparkan kunci kendaraan ke arah Mel. Latterface kemudian menghabisinya dengan memukul kepala Richter dengan palu godam. Dalam perjalanannya, Sally tiba di lokasi kecelakaan ambulans. Dia berhenti untuk menyelidiki dan menemukan mayat Nyonya Meg. Sementara itu, Lila turun dari bus untuk mencari Mel dan menemukan mayat Dante. Saat Latterface pergi ke ruangan lain untuk memperbaiki gergaji mesinnya, Mel mencoba menyelinap keluar rumah. Latterface mengetahuinya dan memukul Mel dengan palu. Mel jatuh dari tangga dan membuat lantai papan jebol. Mel berhasil melarikan diri melalui jendela darurat di bawah lantai dengan dibantu oleh Lila. Mereka melarikan diri ke bus dengan membawa kunci dan meminta sopir segera pergi. Bus mulai bergerak tapi tiba-tiba berhenti sendiri. Sopir keluar untuk menyelidiki, namun hanya kepalanya yang kembali yang dilemparkan ke dalam bus oleh Latterface. Para penumpang bus segera mengeluarkan ponsel lalu melakukan live streaming dan mengancam Latterface. Latterface merespon dengan memutar gergaji mesinnya dan membantai mereka semua. Lila dan Mel berhasil lolos melalui pintu darurat di atap bus. Mereka melihat sebuah mobil dan segera masuk ke dalam. Ternyata itu adalah mobil Sally. Sally menolak untuk pergi. Sebaliknya, dia keluar dan mengejar Latterface kembali ke panti asuhan. Di dalam, Sally menemukan Latterface. Dia menodongkan senapan dan menyuruhnya mengakui apa yang telah dia lakukan pada keluarga dan teman-temannya. Latterface tidak mengatakan apa-apa dan berjalan melewati Sally. Menyadari bahwa Latterface tidak peduli padanya, Sally menyerangnya dan melemparkan kunci mobilnya Mel dan Lila. Sally dan Latterface bertarung. Sally beberapa kali menembaknya dan berhasil menikam perutnya, tapi Latterface tetap bergeming dan bahkan menggergaji perut Sally. Mel mencoba menabrak Latterface dengan mobil, tapi Latterface menghindar sehingga mobilnya menabrak bangunan. Kaki Mel tertusuk besi dan tidak dapat bergerak. Dia menyuruh Lila kabur tanpa dia. Latterface mulai berjalan menuju Mel, tapi Lila kembali dengan senapan milik Richter. Sialnya dia tidak tahu cara menggunakannya. Latterface mengejar Lila dan hampir membunuhnya saat Sally yang masih hidup menembaknya beberapa kali. Latterface yang terluka berlari ke teater terbengkalai di dekatnya. Lila pergi ke arah Sally, yang mengatakan bahwa jika Lila lari, dia akan selamanya dihantui oleh Latterface.
Dia mengambil senapan Sally dan memasuki teater. Sementara itu, Mel mencabut besi yang menancap di kakinya. Leatherface berhasil menjebak Lila dan keduanya terjatuh ke dalam kolam air. Lila muncul dari dalam air, tapi Leatherface keluar dan meraihnya sebelum dia bisa mencapai senapannya. Leatherface bersiap menggergaji Lila, saat Mel melompat ke punggungnya. Lila mengambil senapan dan menembak Leatherface 2 kali. Mel kemudian mengambil gergaji Leatherface menggergaji leher dan wajahnya. Leatherface jatuh ke dalam kolam air dan mereka berdua melihatnya tenggelam ke dasar dan kemudian berpelukan. Mel dan Lila masuk ke mobil mengaktifkan autopilot untuk kembali ke rumah. Saat mobil mulai berjalan, tiba-tiba Leatherface muncul dan memecahkan jendela dan menyeret Mel keluar dari mobil. Mobil terus melaju, Lila yang menangis berteriak saat Leatherface memenggal kepala Mel dengan gergaji mesinnya. Leatherface kemudian menari dengan menenteng kepala Mel dan gergaji mesin kesayangannya. Di bagian akhir, Leatherface berjalan menuju rumah tempat dia dibesarkan dan tempat dia pernah membunuh keluarga Sally sambil membawa gergaji mesinnya. Dan film berakhir. Nah, itulah rekap alur film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre yang dirilis pada tahun 2022. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini, pilih tanda like bila suka video ini dan pastinya klik tombol subscribe channel ini, agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video-video lainnya.